Oke, baik. Selamat malam bagi kita semua. Shalom. Salam. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin kita dalam lagu pujian pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita tujukan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Dari tadi pagi, siang, hingga sampai malam hari ini Tuhan, Engkau masih mempercayai kami nafas kehidupan, sampai pada malam hari ini Tuhan Yesus, kesehatan yang Engkau masih karuniakan di dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya pada hari ini Tuhan, Engkau berkati setiap pekerjaan tangan kami Bapa, kiranya hari ini hari yang luar biasa yang Engkau karuniakan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada malam hari ini, sebentar lagi Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, Engkau yang mengampuni setiap kesalahan kami Bapa, supaya kegiatan ibadah malam hari ini Tuhan tidak menjadi penghalang di dalam kehidupan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Bapa yang baik, inilah kami akan melakukan ibadah pada malam hari ini. Engkau yang menyertai kami Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang mengajari kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan, kami bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kiranya pada malam hari ini Engkau yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Baik saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mengangkat lagu pujian kita yang menyatakan pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari saudara-saudariku, mari kita merenungkan lagu pujian ini. Betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita telah merasakannya sepanjang hari ini. Tuhan masih melindungi kita. Maka dengan itu marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya di dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat lagu pujian ini dari awal hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang
Itulah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudariku. Maka kita harus mensyukurnya di dalam kehidupan kita. Dan sebagai ucapan syukur kita, mari kita mengangkat lagu girang kita untuk Tuhan yang menyatakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ini adalah harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masih ada sukacita? Mari kita mengangkat lagu pujian ini, Dia girangkanku. Mari kita bersama-sama menyanyikannya. Dan speakernya jangan dibisukan, mari kita bernyanyi bersama-sama. Cuman Dia girangkanku dari ref aja. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Baik saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita masuk pada firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, mari kita menenangkan hati pikiran kita. Mari kita mengangkat lagu pujian yang mengatakan, firman-Mu berkata, Kau bersertaku. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan, Yesusku, Rajaku. Kepada hambanya dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan, besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, di mana pada malam hari ini Engkau telah
memberikan kesempatan buat kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah berkumpul pada ruang Zoom pada malam hari ini untuk beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, itu bukan karena kekuatan dan ketulusan hati, melainkan belas kasihan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami kembali Tuhan, menyeringkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Mohon kepadamu, Engkau urapi kami Tuhan, Engkau berkati kami pada malam hari ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau selalu menolong dan menopang kehidupan kami dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri nantinya. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, Engkau berkati jaringan kami pada malam hari ini, dan begitu juga HP dan tablet laptop yang kami pakai pada malam hari ini Tuhan, supaya kami bisa Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau berkati hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan, Engkau berkati anak-Mu Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa di atas tata kerajaan surga. Segala roh jahat, roh apapun yang ingin mengganggu, yang ingin menghalangi, Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus itu terjauhkan dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji syukur, di mana pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini, masih kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama melalui Komsel Timotius NYG. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat para pengurus yang sudah mempercayakan dan memberikan kesempatan buat saya pada malam hari ini untuk menyiringkan sebuah firman Tuhan. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin ada sih sebagian yang sudah mengenal, ada juga yang belum juga ya. Soalnya kemarin saya sudah pelayanan juga sebagai worship leader di Komsel Timotius ini, dan saya akan memperkenalkan diri secara singkat aja dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Erna Trimawati Gea, biasa dipanggil Erna, dan asalnya dari Desa Dahana, Kecamatan Namuhalu Siwa, Kabupaten Nias Utara. Sekarang tinggal di Medan, sedang bekerja. Kalau status masih sendiri, dan terima kasih buat Kak Gusman ya. Kemarin dia chat saya, dia mengatakan untuk menyiringkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, sebenarnya kemarin itu saya agak ragu ya, begitu. Soalnya saya bukan hamba Tuhan dan saya juga bukan anak STT, tapi saya percaya saya anak Tuhan. Amin. Jadi saya dengan senang hati langsung mengatakan, iya, baik Bang, dengan senang hati saya bersedia. Ya, baik saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nanti saya akan menyiringkan sebuah firman Tuhan. Nanti kalau banyak kekurangan ya mohon maaf, dan nanti mungkin ada ruang sharing ya, dari nanti diberi kesempatan oleh pengurus, dan kita nanti akan menyiringkan lebih mendalam lagi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam hari yaitu kunci menangkal semua gangguan kecemasan dan ketakutan. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tahu ya apa yang arti namanya kecemasan dan ketakutan. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengalami yang namanya kecemasan. Mungkin saudara juga demikian, mengalami yang namanya ketakutan. Ya, mungkin kecemasan itu adanya dalam pemikiran kita, karena kenapa? Nggak ada kepercayaan diri, atau kita ada ragu ya begitu. Aduh, Tuhan, bagaimana sih nanti ini masa kehidupan saya ke depannya begitu. Ya contohnya mungkin saudara-saudari mungkin sekarang dalam keadaan studi, dalam pelayanan, dalam tugasnya dimanapun, dan saya juga saya sendiri juga dalam pekerjaan saya, ya pasti memiliki kecemasan. Kecemasan dari segi apa? Ya cemas, bagaimana bisa nggak saya melakukannya?
bagaimana sih kalau contohnya dalam pelayanan, bagaimana ya nanti di tempat pelayanan saya begitu? Apakah jemaat-jemaat di sana bersedia? Apakah mereka menerima nanti dengan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Begitu. Jadi pas yang namanya kecemasan, ketakutan, begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini ada 5 langkah ya untuk menangkal semua gangguan ya yang mengganggu atau yang selingan dalam pemikiran kita yang namanya kecemasan dan ketakutan. Yang pertama yaitu sadari bahwa Bapa Surgawi pasti memelihara hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini yang dasarnya, awalnya itu supaya kita tidak ada kecemasan atau ketakutan, yaitu mari dulu kita sadarkan, mari kita nyatakan bahwasanya Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Ya, mari kita baca Matius pasal 6 ayat 25 sampai ke 26. Boleh saya minta tolong saudara Octavia untuk membacakan buat kita Matius pasal 6 ayat 25 ayat yang ke-26. Sorry Kak, tolong diulang lagi Matius. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan, padamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Amin. Puji nama Tuhan. Iya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini dijelaskan bahwasanya jangan kita ada kekhawatiran, jangan ada kecemasan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, saya percaya semua kita, maksudnya anak-anak STT, bahkan ada hamba Tuhan seperti Bang Pak Sehi, ya sudah hamba Tuhan. Ya, jangan ada dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita yang namanya kekhawatiran, ya, kecemasan atau ketakutan. Ya, kenapa? Di ayat yang ke-26 dikatakan bahwasanya burung-burung pun di langit yang berterbangan itu ya Tuhan mencukupi ya makanan atau kebutuhan mereka. Ya, apalagi kita sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa. Ya, kita juga harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Ketika kita jauh dari kebenaran firman Tuhan, maka apa yang kita minta atau apa yang kita butuhkan itu maka tidak akan kita dapatkan. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan mengatakan janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita cemas untuk besok. Ini aku makan apa? Apa yang saya pakai? Bagaimana sih kehidupan saya? Jangan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi marilah kita sadari bahwasanya Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Ya, saya akan bacakan dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, begini firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari apapun problema hidup, apapun kekhawatiran, apapun ketakutan kita pada saat ini, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, yaitu yang pertama tadi yaitu sadari bahwa Bapa Surgawi pasti memelihara hidup kita, dan yang kedua yaitu sadari kehadiran Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari itu bahwasanya Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kalau memang kita tidak, kalau memang Tuhan tidak
ada, kalau memang Tuhan tidak nyata dalam kehidupan kita, mungkin dalam kehidupan saya sendiri, mungkin pada saat ini saya tidak bisa ini ya, saya mungkin nggak ada begitu. Ya karena kenapa? Nafas saya dan kesehatan saya pada saat ini itu hanya dari Tuhan. Ya bahwasanya itulah Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, nyata dalam kehidupan saudara-saudari semuanya. Ya mungkin dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menompa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bacakan yang dari Bilangan pasal 14 ayat 9, di situ dikatakan 9a, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang juga ketika kita mengalami yang namanya kesakitan atau kekecewaan, sakit hati dan sebagainya, pasti saya sendiri sudah pernah terpikirkan bahwasanya kenapa ya kok saya makin dekat dengan Tuhan, kenapa harus seperti begini, kenapa harus terjadi seperti ini. Ya justru itu, karena ketika kita dekat dengan Tuhan, maka itu lebih banyak tantangan begitu, maka itu lebih banyak hambatan, ada saja godaan iblis yang menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita memberontak, tetapi marilah kita menyatakan dalam kehidupan kita bahwasanya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita setiap harinya. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu tingkatkan komunikasi dengan Tuhan. Ya, mari kita tingkatkan komunikasi dengan Tuhan, karena dengan komunikasi dengan Tuhan juga ya kecemasan dan ketakutan, kekhawatiran kita itu akan hilang. Bahkan Tuhan akan selalu memberikan atau pertolongan Tuhan selalu menopang dalam kehidupan kita ketika kita menjalin hubungan komunikasi yang lebih baik, yang lebih mendalam kepada Tuhan. Dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Saya boleh minta tolong saudari Ellen Jaluhu untuk membacakan buat kita Filipi pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Hujan di sini, Kak, nggak kedengaran suara Kakak. Oh iya ya. Oke. Kakak Time ya? Kakak Time Ria. Boleh minta tolong untuk membacakan Kak mana tadi? Filipi pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan penuh ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Kak. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini komunikasi yang baik kepada Tuhan, ya itu doa. Ya, mungkin itulah komunikasi, itulah salah satu yang utama komunikasi kita kepada Tuhan, yaitu dengan doa. Ya, beda ya dengan kita komunikasi sama teman kita, sama keluarga, sama sahabat, sama pacar kita, beda. Itu kita pakai HP atau butuh data begitu. Aduh, nanti data aku nggak ada ini, bagaimana? Tapi kalau dengan Tuhan, kita hanya cuman lipat tangan dan tutup mata dan sampaikanlah permohonan dan probleman hidup kepada Tuhan. Jadi hanya cuman komunikasi melalui doa kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita meningkatkan, mendalamkan komunikasi kita kepada Tuhan melalui doa. Karena di sini dikatakan bahwasanya ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melimpah hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ya jangan curhat sama sesama, jangan curhat sama teman, sama sahabat, jangan. Saya tidak anjurkan seperti begitu. Karena kenapa? Saya akan bersaksi ya sedikit. Saya pernah mengalami hal yang demikian. Saya anggap teman saya ini dekat, bahkan saya sudah menganggap saudara saya sendiri begitu. Tetapi
beda ya, beda dengan lain dari harapan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Contohnya ini jari kita ya, jari kita. Ini jari kita yang 10 ini, contohnya saya sendiri ya, berarti saya kan yang mempunyainya, berarti saya dong yang mengaturnya begitu. Nah, tapi mereka kan berbeda, beda tinggi, beda bentuk pun begitu. Ya begitu juga manusia. Ya, jadi jangan kita anggap berarti kalau teman kita, kalau sahabat kita itu sudah baik sama kita, tetapi hatinya juga sama seperti yang kita ingin. Enggak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi mari, ya saya ajak teman-teman, ya untuk bercerita atau curhat, ya komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Jangan sesama sama teman. Mungkin sih kalau sama keluarga boleh, ya sama orang tua boleh begitu. Tapi kalau dengan teman ya saya tidak anjurkan seperti begitu. Karena juga semua itu. Saudara, hal yang demikian, yang kecemasan dan ketakutan bahkan sakit hati, apapun itu yang kita alami, belum hidup kita, bila kita bawa dalam doa. Mari kita Tuhan, Tuhan yang bertindak dalam kehidupan kita. Yang keempat, yaitu pegang kuat kebenaran firman Allah. Ya, sudah jelas dong. Ketika kita pegang atau ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Kita akan selalu diberi kesejahteraan damai, di mana dikatakan di ayat yang di Alkitab Yesaya pasal 32 ayat 17 saya akan bacakan, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan yang menyatakan bahwasanya ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita pegang kuat kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibatnya kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Ya, untuk selama-lamanya, bukan hanya sesaat. Ya, Tuhan sendiri mengatakan hal demikian. Firman Tuhan sendiri yang menyatakan hal demikian. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang di Yesaya juga pasal 48 ayat yang 18 begini firman Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin, puji Tuhan. Luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari tetap pegang erat kebenaran firman Tuhan. Ya, marilah kita anak muda, ya. Ini khususnya Komsel Timotius, ya. Kita sebenarnya satu yaitu anak Komsel NYG, ya, yaitu Nias Youth Generation. Jadi kita anak-anak Nias, marilah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan hanya saudara, bukan hanya saudari Katime atau Kak Helena, tetapi kita semua. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan damai sejahtera, mendukung, dan kita akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi marilah kita tumbuh dan tumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu kobarkan roh Allah dalam diri Anda. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita akan bacakan 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai ke 7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mari juga kita kobarkanlah roh Allah dalam diri kita, dalam kehidupan kita setiap harinya. Nah, Tuhan memberikan kita kekuatan, keberanian, dan kasih. Jadi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, marilah kita
hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan marilah kita jauhkan pemikiran yang namanya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Apapun problema hidup saudara-saudari saya, marilah kita bawa dalam doa dan berserahlah kepada Tuhan. Nah, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita curhat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberi jalan, atau Tuhan akan menolong dan memberkati setiap pekerjaan atau pelayanan kita yang kita lakukan setiap harinya. Kesimpulannya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut, tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini, dan jika ada banyak kekurangan saya minta maaf. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Nah, Tuhan, kasih yang luar biasa dalam kehidupan kami, Engkau telah memberkati kami pada malam hari ini atas kebenaran firman-Mu, Tuhan. Di mana Tuhan, biarlah kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, biarlah kami anak-anak-Mu, Nias Youth Generation, dan terkhususnya untuk Komsel Timotius, Tuhan, pada malam hari ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, Tuhan, Engkau berkati kami, Tuhan Yesus, Engkau berkati kehidupan kami, walaupun kami berhenti menyaringkan firman Tuhan pada malam hari ini, tetapi kami yakin percaya bahwa roh Tuhan yang selalu mengingatkan kami dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan kegiatan kami selanjutnya, Tuhan, ibadah kami selanjutnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada saudari Hartani Minat. Baik, sungguh firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita meningkatkan komunikasi dengan Tuhan. Mari kita kobarkan roh Allah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita jauhkan dari kecemasan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita, sesuai dengan yang disampaikan oleh hambanya. Jadi, sekarang kita masuk pada kegiatan doa syafaat. Sebelum itu, mari kita menaikkan lagu pujian kita yang menyatakan Allah itu kasih. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Pada pendoa syafaat kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih. Ya, tadi
Bapak Sehi ya sudah percayakan saya untuk doa syafaat juga pada malam hari ini. Dan sebelum kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini, buat teman-teman, saudara-saudari, kalau memang ada pokok doa yang mau didoakan, ya dipersilakan. Bagaimana? Ada? Unggulan seperti biasa. Kurang jelas suaranya. Masih ingat pokok doa tadi? Iya, Bang. Sebagian. Sebagian. Ya, jadi teman-teman saya Tadi sama Bang. ya. Jadi teman-teman semua, saya mengingatkan kembali tentang pokok doa kita yang akan dihandle oleh KNA dan juga sekaligus untuk kita semuanya bisa berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk komsel-komsel yang sudah terbentuk, terutama komsel Timotius NG dan juga NYG. Nah, itu yang pertama. Dan kedua, kita berdoa untuk para hamba Tuhan, yaitu baik para misionaris dalam negeri maupun luar negeri, dan juga para hamba Tuhan yang lain, seperti gembala, terus pengajar, supaya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang kedua. Dan ketiga, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya, kita sudah tahu hari-hari ini bahwasannya banyak bencana atau banyak hal-hal yang terjadi di bangsa kami, di bangsa kita ini. Contohnya yang barusan kita sudah lihat di medsos kemarin, baik di YouTube atau di Facebook, yang tentang peristiwa yang terjadi antara polisi dengan polisi. Nah, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus dukung di dalam doa supaya keadilan dan kebenaran di bangsa kita ini tetap dijunjung tinggi. Jadi kita tetap dukung dalam doa. Nah, itu yang pokok doa keempat atau ketiga. Dan berikut adalah kita berdoa untuk suku kita Nias tercinta, walaupun kita ada di berbagai tempat atau di berbagai daerah. Ya, jadi kita tetap berdoa supaya suku kita juga Nias dilawat oleh Tuhan dan mereka tidak berbalik daripada Allah. Mereka tetap berpegang teguh di dalam iman. Kita juga terus beri pokok doa berikutnya, kita berdoa untuk yaitu setiap yayasan yang ada di bangsa dan negara kita ini, terutama yayasan Kristen, baik itu yayasan panti atau apa istilahnya, pokoknya yayasan ya yang berkaitan dengan yayasan. Dan kita tetap dalam doa supaya mereka juga boleh dipakai Tuhan dan di sana juga bisa memperluaskan kerajaan Allah. Dan terakhirnya adalah kita berdoa masing-masing di tempat pelayanan kita, pekerjaan, dan dimanapun kita berada, dan kita bisa membantu semua. Dan keluarga kita tetap. Mungkin itu saja pokok doa secara umum. Nah, kalau ada pokok doa secara khusus dari teman-teman, dipersilakan sebelum karena membawa kita di dalam doa. Monggo. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Ya, masih ada teman-teman? Kalau ada, dipersilakan. Ya, dari saya Kak, doakan untuk proses pengerjaan skripsi sama untuk orang tua dan dana-dana untuk perkuliahan. Oke, baik.
Suara kakak sudah sudah mute. Oh ya, maaf. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan memimpin kita doa dari sini, doa syafaat ya, sekalian doa penutup ya Bang. Ya, saya akan memimpin dari sini dan kita sama-sama ya berdoa. Mungkin kita tadi sudah mendengar pokok doa kita yang disampaikan oleh Bang Fasahi dan begitu juga saudara kita Gusman Bulele. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, di mana Tuhan pada saat ini Engkau telah menolong kami. Hingga Tuhan pada saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itu semua Tuhan bukan karena kekuatan dan ketulusan hati, melainkan belas kasih-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan selalu mengingatkannya dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kami setiap harinya. Biarlah kami menjadi Tuhan anak-anak-Mu yang takut akan Engkau dan tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan pada saat ini sebelum kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami mohon kepadamu Tuhan, kami yang sudah join pada malam hari ini Tuhan Yesus, yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Engkau tahu Tuhan apa probleman hidup, apa kecemasan, ketakutan kami. Apapun masalah kami pada saat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong dan menopang kehidupan kami. Khususnya Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, Engkau yang selalu memberi kami kesehatan, berilah kami kekuatan dan kepintaran Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang selalu melimpah, yang selalu menolong dan menyertai kami di dalam pekerjaan, dalam studi saudara-saudari, dan bahkan pelayanan mereka dalam tugas mereka Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan kami berdoa buat saudara kami Gusman Bu Ulele Tuhan pada saat ini untuk mempersiapkan diri untuk menyusun skripsi Tuhan, dan terlebih juga Tuhan dalam dana yang dibutuhkan. Tuhan kami mohon kepadamu, Engkau pakai dia Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan, biarlah Tuhan selalu menolong dan menopang kehidupannya, apapun probleman hidup, apapun pergumulannya pada saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu, bukakanlah jalan keluar Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tak akan pernah terlambat dalam hidup kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau selalu memakai dia Tuhan dengan luar biasa. Kau berkati studinya Tuhan, Kau berkati dia Tuhan Yesus, dan segala kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan, kami mohon kepadamu. Engkau pakailah sesama kami, Engkau pakai dengan pekerjaan tangan Tuhan, supaya bisa mendapatkan dan bisa terpenuhi dan tercukupkan Tuhan Yesus, dan sesuai dengan kehendak Bapa di atas kerajaan surga. Tuhan, kami mohon kepadamu, beri dia kesehatan, beri dia kekuatan dari Engkau. Biarlah kami juga anak-anak-Mu nanti Tuhan mendengar kabar dengan sukacita dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat Nias Youth Generation Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati para pengurus sampai ke anggota-anggota Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan komsel-komsel yang sudah berdiri Tuhan Yesus. Tuhan kami mohon kepadamu, berilah para pengurus satu sepikir Tuhan, berilah mereka kebersamaan Tuhan, supaya bisa Tuhan memimpin dan sesuai dengan kerajaan surga. Apapun program kegiatan yang sudah direncanakan Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau berkati Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu buat para ketua, pengurus lain, dan begitu juga Tuhan berkati, Engkau beri mereka satu sepikir program dalam grup Tuhan, Engkau selalu memberkati, Engkau selalu menolong, Engkau selalu menyertai Tuhan Yesus.
supaya Tuhan melalui komsel-komsel kami Tuhan, melalui Nias Youth Generation Tuhan dapat banyak jiwa-jiwa yang terpanggil Tuhan Yesus dan dapat juga Tuhan menjadi kemuliaan Bapa di atas tata kerajaan surga dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu kehidupan kami selanjutnya. Lebih Tuhan, Nias Youth Generation kami serahkan. Terima kasih Tuhan, begitu juga Bapak. Adapun banyak hal yang sudah terjadi Tuhan, dari penyakit atau virus apapun atau kekacauan, perkelahian, kami mohon kepadamu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dalam bangsa, dalam negara kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Engkau yang selalu memberkati Tuhan, Engkau beri kami Tuhan satu sepikir Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan Yesus. Jangan ada yang namanya perbedaan Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin kami Tuhan. Dari presiden sampai ke pemimpin-pemimpin sampai ke pelosok desa Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau pakai mereka juga Tuhan dengan luar biasa. Berilah mereka kepemimpinan yang baik dan yang benar dan yang sesuai kehendak Bapa di atas tata kerajaan surga. Biarlah negara kami, biarlah bangsa Indonesia kami ini Tuhan menjadi berkat dan menjadi juga Tuhan kemuliaan Bapa di atas tata kerajaan surga. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu. Begitu juga khusus buat suku Nias kami Tuhan. Pulau Nias kami tercinta Tuhan Yesus pada saat ini. Ada banyak yang juga yang terjadi Tuhan, khususnya untuk banjir. Kami mohon kepadamu Tuhan pertolongan-Mu. Kau selalu menolong, Kau selalu menyertai Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan berkatilah kami khususnya di Pulau Nias Tuhan. Biarlah kami semuanya Tuhan menjadi pengikut-pengikut Engkau Tuhan dan menjadi Tuhan memuliakan nama Bapa dan dapat memuliakan nama Bapa di atas tata kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, begitu juga Bapa, kami berdoa buat para hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di bangsa negara kami ini maupun di luar negeri dan khususnya untuk di Nias. Kami mohon kepadamu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Engkau pakai dengan luar biasa para hamba-Mu Tuhan, supaya bisa Tuhan jemaat-Mu, bahkan kami semua Tuhan Yesus dapat selalu senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dapat selalu Tuhan kami mengikut Engkau dan selalu Tuhan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan Yesus kami mohon kepadamu, berilah mereka juga Tuhan pelayanan yang baik. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berkati pelayanan pekerjaan mereka, tugas mereka dimanapun berada Tuhan Yesus. Buat para hamba-Mu Tuhan, berilah kesehatan Tuhan, berilah panjang umur Tuhan. Biar mereka juga Tuhan bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa di atas tata kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami juga terlupa berdoa Tuhan buat anak yatim piatu Tuhan, atau yayasan-yayasan yang sudah berdiri di Indonesia atau di bangsa negara kami Indonesia, khususnya juga di Nias Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan apa probleman atau apa pergumulan mereka pada saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, datang dan sertailah mereka seperti Bapa menyertai kami. Biarlah kami semua Tuhan dapat menjadi bersukacita di dalam Tuhan Yesus yang mengalami penyakit pada saat ini. Engkau jamah Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Kami percaya pertolongan itu berasal dari Engkau Tuhan. Nah, dari itu Tuhan kami mohon kepadamu, Engkau jamah, Engkau berikan pemulihan Tuhan. Nah, biarlah kami selalu senantiasa bersukacita di dalam yang mengalami juga Tuhan duka pada saat ini Tuhan. Kau hibur hati mereka buat keluarga yang sudah ditinggal. Kau berkati mereka Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan selalu menghibur mereka Tuhan. Biarlah mereka selalu juga Tuhan menerima apa yang sudah terjadi, bukan yang telah mereka alami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan yang mengalami kesusahan pada saat ini, baik dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, tolong mereka sertai mereka. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau selalu menopang kehidupan mereka Tuhan Yesus. Engkau cukupkan segala kebutuhan Tuhan Yesus.
Biarlah kami semua Tuhan menjadi kemuliaan Bapa di atas kerajaan surga dan bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Begitu juga Bapa, kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami, khusus Komsel Timotius pada malam hari ini yang belum sempat join. Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan selalu menolong dan menyertai mereka Tuhan. Ya, Tuhan selalu memberkati mereka dimanapun mereka berada. Yesus. Begitu juga Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berkati pelayanan, Engkau berkati studi mereka Tuhan Yesus. Biarlah kami anak-anak-Mu selalu senantiasa Tuhan bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, begitu juga Bapak. Kami berdoa Tuhan buat kami yang sudah join pada malam hari ini. Tuhan, masa depan kami, kehidupan kami ke depannya, cita-cita kami, dan studi saudara-saudari, dan pekerjaan pelayanan Tuhan pada malam hari ini yang sudah join pada malam ini, Engkau berkati Tuhan Yesus, selalu menolong dan menopang kehidupan kami. Terlebih juga Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami dan sanak saudara kami Tuhan, baik yang ada di Nias maupun perantauan Tuhan Yesus. Tuhan, buat orang tua kami yang masih ada Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah mereka kesehatan, berilah mereka kekuatan, kepintaran, terlebih-lebih umur yang panjang Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu Tuhan masih membutuhkan orang tua kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, jauhlah mereka dari segala mara bahaya, penyakit, terlebih perpisahan nafas dari tubuh Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan menopang kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka yang selalu menolong dan menopang kehidupan mereka. Tuhan Yesus, begitu juga sama saudara kami Tuhan, yang selalu menolong dan menopang kehidupan mereka. Biar nantinya Tuhan kami bisa mendengarkan kabar sesama kami dengan sukacita. Dan terutama Tuhan ketika kami pulang, atau kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami berbahagia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami, inilah permohonan kami, inilah pergumulan kami Tuhan pada saat ini. Serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan selalu membukakan jalan, biarlah Tuhan selalu memberkati kami Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam studi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, doa anak-Mu ini Tuhan jauh dari kesempurnaan, melalui diri anak-Mu Yesus. Dan sebentar lagi juga Tuhan kami akan berpisah, kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih, dan Engkau selalu menolong dan memberkati kami. Ya Tuhan, kami juga minggu depan atau hari-hari yang akan datang Tuhan, kami bisa beribadah lagi seperti ini Tuhan, untuk menjadi kemuliaan Bapa di atas tata kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.